Kami dari kelompok 2 bimbingan konseling kelas PB 3C dengan saya Indana Faizal Tunimah dan saya Muhammad Agus Mubarok dan saya Saskia Arafah dan saya Sabina Rifatul Hikmah. Halo, saya Khalifah Karimah. Di sini kami akan menjelaskan terkait tujuan bimbingan konseling. Selamat nonton. Kamu kenapa sih? Dari kemarin kok kelihatannya sedih, lagi banyak pikiran ya? Iya, aku tuh bingung, kita kan udah kelas 12 ya. Terus habis ini kita itu mau ngapain? Kalau kalian mau gimana? Kalau aku sih rencana mau kuliah. Kalau kamu loh? Kayaknya aku mau kerja dulu deh. Kalau kamu, Sa? Aku sih nikah. Hah? Nikah? Kan bener kan nikah, nggak mau dipikirin dulu mau kuliah atau kerja dulu. Gak tahu nih, aku juga bingung sih. Apa mending kita konsultasi aja ya ke Pak Akil? Boleh, boleh. Udah, yuk. Ayo. Assalamualaikum, Pak Akil. Ya. Tujuan umum bimbingan konseling yaitu agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam peserta didik serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Aspek pribadi, adanya guru BK ini dengan tujuan untuk membantu individu atau peserta didik dalam menemukan atau memahami kelebihan apa yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada aspek sosial. Dari aspek sosial ini membantu peserta didik untuk memahami orang-orang yang ada di lingkungannya. Seperti bagaimana cara dia bertingkah laku atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya ada aspek belajar. Dari aspek belajar ini tujuan PK dari aspek belajar ini untuk menemukan gaya belajar apa yang cocok diterapkan kepada peserta didik sehingga dia memiliki motivasi atau semangat dalam belajar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada aspek karir. Nah, adanya bimbingan konseling ini bertujuan atau menentukan juga terhadap karir peserta didik. Seperti misalnya ada peserta didik yang memiliki bakat dalam hal tertentu. Nah, adanya bimbingan konseling ini bisa mengarahkan peserta didik tersebut untuk mendalami apa yang dia miliki atau passion dia. Nah, setelah kita mengetahui tujuan umum dari bimbingan konseling, selanjutnya adalah tujuan khusus dari bimbingan konseling di sekolah bagi peserta didik. Yang pertama adalah satu, mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Kemudian yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Kemudian yang keempat yaitu mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan minat bakatnya dalam bidang pendidikan maupun pekerjaan ataupun lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut.
Setelah tadi ada tujuan umum dan tujuan khusus dari bimbingan dan konseling, kemudian ada tujuan bimbingan dan konseling dalam aspek sosial. Yang pertama adalah memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan pribadi, keluarga, teman sebaya, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, memiliki sikap toleransi terhadap umat beragama lain dengan saling menghormati dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan dan dapat merespon secara positif sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang keempat, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif, baik yang terkait dengan keunggulan maupun kelemahan. Kemudian yang kelima, memiliki rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk komitmen terhadap tugas atau kewajibannya. Kemudian bersikap respect terhadap orang lain, menghormati atau menghargai orang lain dan tidak melecehkan martabat atau harga diri orang lain. Selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif. Selanjutnya ada tujuan bimbingan dan konseling yang terkait dengan aspek karir, yaitu yang pertama, memiliki pemahaman diri atau kemampuan minat dan kepribadian yang terkait dengan pekerjaan. Yang kedua, memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir yang menunjang kematangan kompetensi karir. Yang ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Artinya, di masa depan siswa mau bekerja dalam bidang pekerjaan apapun tanpa merasa rendah diri asal bermakna bagi dirinya dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, memahami relevansi kompetensi belajar atau kemampuan menguasai pelajaran dengan persyaratan keahlian atau keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya di masa depan. Yang kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir, yaitu dengan mengenali ciri-ciri pekerjaan, kemampuan atau prasyarat yang dituntut, lingkungan sosio-psikologis pekerjaan, prospek kerja, dan kesejahteraan kerja. Kemudian yang keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan, yaitu merancang memperoleh peran-peran yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan kondisi kehidupan sosioekonomi. Kemudian yang ketujuh, dapat membentuk pola-pola karir, yaitu kecenderungan arah karirnya. Menjadi seorang guru, maka dia akan senantiasa harus mengarahkan dirinya kepada kegiatan-kegiatan yang relevan dengan karir tersebut. Yang kedelapan, mengenali keterampilan, kemampuan, dan minat. Keberhasilan dan kenyamanan dalam suatu karir amat dipengaruhi oleh kemampuan dan minat yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami kemampuan dan minatnya dalam bidang pekerjaan apapun yang dia mampu dan apakah dia berminat terhadap pekerjaan tersebut. Yang terakhir, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karirnya. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan umum BK dan tujuan pribadi yang dalam segi sosial, dalam segi karir, selanjutnya adalah dalam segi teknologi. Apa sih tujuan pribadi BK dalam segi teknologi? Yang pertama adalah memiliki pemahaman diri terkait teknologi. Jadi kita mengetahui sekilas tentang teknologi yang akan kita gunakan, seperti teknologi informasi untuk mencari informasi atau teknologi medikom untuk kita masak. Yang kedua adalah memiliki sikap selektif terhadap teknologi yang memberikan efek positif dan efek negatif. Salah satu yang paling banyak memberikan efek negatif dan efek positif adalah internet. Di internet jika kita gunakan dengan baik, kita akan mendapatkan efek positifnya, mendapatkan ilmu, informasi atau yang lainnya. Tapi jika kita gunakan untuk hal negatif, maka kita akan terbawa kepada hal-hal yang buruk. Yang ketiga adalah memahami peluang teknologi dalam menunjang perkembangan karir. Di zaman modern ini, banyak pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dengan sangat banyak dari teknologi, seperti konten kreator, terus investasi online atau apa, dan terus kayak
Canva itu kan jual desain untuk logo atau apa itu kan juga termasuk teknologi. Yang keempat adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan berbagai macam teknologi. Di zaman yang serba modern ini, kita perlu menguasai beberapa teknologi untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Yang kelima adalah meningkatkan prinsip diri agar tidak kecanduan dengan teknologi. Seperti yang poin kedua tadi, yaitu efek negatifnya. Kita walau usahakan jangan pernah sampai kecanduan teknologi, karena jika kita sudah kecanduan teknologi, kita akan menjadi orang yang tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi gunakan teknologi sewajarnya dan seperlunya saja, jangan sampai kecanduan. Itu semua adalah tujuan BK dalam segi teknologi. Setelah konsultasi tadi, keputusan kalian jadi gimana nih? Mau kuliah atau kerja atau bahkan mau nikah, Sa? Kalau aku mungkin aku mau fokus ujian dulu aja sih, nanti sambil diskusi sama orang tua. Kalau aku sih sama ya, mungkin masih dipikir-pikir dulu. Wah, kalau aku mungkin kerja, mungkin kalau kuliah sambil dipikir juga sih. Kalau kamu, Sa? Kalau aku juga mungkin mau diskusi dulu sih sama orang tua, baiknya gimana. Ternyata setelah kita konsultasi sama BK tuh pikiran kita jadi tambah luas ya. Betul. Ternyata BK itu nggak cuma buat anak-anak yang bermasalah loh. Iya, tadi kan udah ada tujuan umum, tujuan khusus dari bimbingan konseling. Itu juga loh, ada tujuan tentang sosial, terus ada karir juga. Teknologi juga ada loh ternyata. Banyak juga ya.